Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di JC Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang listening strategy, di mana kita akan fokus pada bahasa-bahasa informal yang biasanya dipakai di bagian part A dari listening. Jadi listening TOEFL itu, terutama bagian part A-nya, kan biasanya berisi dialog, dan kebanyakan dialognya itu tentang kehidupan sehari-hari di kampus. Jadi mereka akan kebanyakan memakai bahasa informal. Nah, dalam bahasa informal sering sekali mereka memakai yang namanya phrasal verbs dan idioms. Nah, apa itu phrasal verbs ataupun idioms? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi phrasal verbs itu adalah gabungan antara verb dan adverb biasanya. Dan gabungan verb dan adverb ini akan mengubah arti dari verb itu sendiri. Contohnya, misalnya call. Nah, call kalau kita artikan kan artinya memanggil. Tapi ketika call digabungkan dengan of, maka arti memanggil itu berubah jadinya membatalkan. Jadi call off diartikan membatalkan. Nah, itu kan berbeda sekali dengan meaning aslinya yang awalnya call itu memanggil, tapi ketika kita tambahkan dengan adverb of, call off itu maknanya cancel. Jadi mereka lebih sering menyatakan kalau membatalkan, bahasanya kata yang mereka pakai biasanya call off bukannya cancel, karena cancel itu formal. Informalnya adalah call off. Nah, untuk itu kita harus terbiasa dengan phrasal verbs itu. Nah, banyak cara untuk bisa membiasakan diri, salah satunya tentunya dengan sering menonton atau bisa membaca buku terkait phrasal verb. Jadi ada beberapa terbitan buku yang memang khusus membahas tentang phrasal verb dalam konteks bahasa Inggris. Nah, yang kedua adalah idiom. Idiom itu hampir sama dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia. Contohnya, you are really burning the candle at both ends, katanya. Nah, burning the candle at both ends itu adalah peribahasa yang diartikan kalau di Indonesia kan adalah kita itu membakar lilin di kedua sisi. Jadi kalau diartikan secara konteksnya, maknanya adalah bahwa kita doing too much, bahwa orang ini melakukan sesuatu tuh secara berlebihan. Kan kalau kita membakar lilin di kedua sisinya, cepat terbakar lilinnya itu. Jadi doing too much. Nah, idiom-idiom ini hanya bisa kita dapatkan ya tentunya dengan mempelajarinya, baik dengan mendengarkan film atau memang membaca buku terkait idiom-idiom dalam bahasa Inggris. Tapi kalau mau shortcutnya, sebaiknya biasakan dengan menonton film atau memang mempelajari. Jadi kalau di buku TOEFL listening biasanya juga ada disediakan materi tentang phrasal verbs dan juga idiom. Nah, jadi hati-hati dengan phrasal verb dan idiom ini, biasakan diri, persiapkan diri. Jadi sebelum mengikuti soal TOEFL, terutama untuk persiapkan diri bagian listeningnya, maka biasakan diri dengan phrasal verb dan idiom ini, bisa dengan membaca ataupun dengan mendengarkan. Jadi walaupun misalnya kita tidak tahu persis artinya, tapi dengan melihat konteksnya kita akan tahu kira-kira maknanya apa. Makanya sering mendengar itu adalah metode terbaik untuk bisa membiasakan diri dengan phrasal verb dan idioms. Dan jangan lupa untuk tetap latihan mendengarkan ini dalam konteks soal TOEFL. Jadi yang pengen latihan soal-soal ini bisa konteks kita di Instagram ataupun WA yang ada di bawah video ini. Oke, semoga bisa dipahami dan membantu untuk mengerjakan soal TOEFL, terutama soal TOEFL listening. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.